Makanya sekarang di kota-kota yang jadi pusat judi, kayak di Sihanoukville atau di Poipet, vibe-nya tuh udah jadi kayak Bekasi. Coba ke lainnya, aku kasino ke lainnya, kasino mày. Jadi kalau ditanya apakah Kamboja berkembang pesat karena judol, jawabannya ya. Jadi pas kemarin gue mudik, itu tuh banyak banget yang ngirimin gue artikel tentang Kamboja yang berkembang dengan cepat. Dan ini banyak yang ngaitin sama judol yang emang banyak bersarang di sana. Jadi pada nganggepnya Kamboja tuh dapat cuan banyak dari judol, makanya negaranya bisa berkembang dengan cepat. Nah yang menarik nih buat video ini, gue tuh punya narsum orang yang dulunya sempat aktif di perjudolan di Kamboja sama Filipina. Dan menurut dia, judol tuh disinyalir emang nargetin warga negara Indonesia secara spesifik. Waduh. Makanya di beberapa tempat di Kamboja, khususnya yang jadi pusat bisnis judol, itu banyak banget tuh tempat-tempat makan sama tempat hiburan yang pakai nama khas Indonesia. Tapi emang gimana ceritanya sih sampai bisnis judol ini bisa tumbuh subur di Kamboja? Dan apa bener Kamboja tuh jadi berkembang pesat berkat bisnis judol ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa bener Kamboja berkembang berkat bisnis judol di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin bisnis judi di Asia Tenggara, emang bener nih kalau bisnis haram ini tuh eksis dan berkembangnya emang di Kamboja. Bahkan di beberapa kota di sana, kayak di Poipet, Osmat, sama Sihanoukville, itu kasino-kasino buat taruhan tuh bisa dibilang gampang banget ditemuinnya di sana. Bahkan secara jumlah, Kamboja tuh jadi salah satu negara dengan jumlah kasino terbanyak di Asia Tenggara loh. Kalau gitu berarti judi di Kamboja legal dong. Nah ini, walaupun bisnis judi di Kamboja tuh bisa dibilang tumbuh subur, tapi ternyata aktivitas perjudian di Kamboja tuh merupakan tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Perjudian tahun 1996. Jadi menurut undang-undang ini, warga Kamboja tuh nggak boleh melakukan aktivitas perjudian apapun. Dan kalau nekat dan ketahuan, itu mereka bisa terancam hukuman, mulai dari denda sampai hukuman penjara menurut undang-undangnya. Nah, tapi masalahnya walaupun termasuk tindakan ilegal, termasuk tindakan kriminal, tapi judi itu bisa dibilang udah jadi semacam budaya di sana. Udah jadi kebiasaan masyarakat Kamboja. Iya, jadi di Kamboja tuh cowok yang nggak main judi, yang nggak berani taruhan, itu dianggapnya kurang maskulin, kurang macho, kurang laki. Dan bentuk aktivitas judi di Kamboja tuh macam-macam ya. Mulai dari taruhan sabung ayam, taruhan olahraga, judi kartu, sampai yang paling populer tuh lotre. Dan buat yang lotre ini, beberapa jenis lotre tuh emang dilegalkan. Karena ya disponsorin sama pemerintah. Tapi di luar yang pemerintah, selain yang disponsorin pemerintah, itu semuanya ilegal tuh. Nah dengan budayanya yang kayak gitu, makanya nggak heran kalau bisnis judi tuh tetap bisa tumbuh subur di Kamboja. Walaupun masuknya adalah tindakan ilegal. Terus apalagi di lapangannya, kenyataannya ternyata kegiatan perjudian tuh sama aparat itu nggak dikategorikan sebagai kejahatan berat yang perlu ditindak hukuman penjara. Jadi akhirnya, iya judi di Kamboja tuh ilegal, warga Kamboja tuh nggak boleh judi. Tapi kalau sampai ketahuan ya udah dianggapnya tuh cuma kejahatan ringan aja. Dianggapnya tuh cuma kayak semacam kenakalan warga aja, udah segitu aja. Jadi ya kayak gamang nih, maunya apa nih? Di undang-undang beda, di lapangannya beda. It's illegal for locals to gamble in Cambodia, but the 30-odd casinos here in Sihanoukville, a port city 250 kilometers away from Phnom Penh, is being transformed by Chinese money into a resort hub. The casinos are luring thousands of Chinese tourists to Sihanoukville every month. Cuma nih, kalau ngomongin gimana bisnis judi di Kamboja bisa berkembang, ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh negara lain. Ya, jadi kalau menurut Kompas, perjudian tuh mulai berkembang di Kamboja di tahun 1994. Waktu pemerintah setempat ngebuka tender internasional buat ngembangin wilayah Sihanoukville jadi sebuah resor kasino. Dan langkah ini terpaksa diambil soalnya perekonomian Kamboja waktu itu tuh emang lagi mandek, imbas dari perang saudara di sana. Jadi ya waktu itu tuh tujuannya tuh bener-bener biar negara ada pemasukan tambahan, khususnya dari wisatawan asing. Nah, singkat cerita, di tahun 1995, akhirnya perusahaan asal Malaysia yang namanya Ariston SDN BHD, dia tuh menangin tender buat ngembangin resor kasino tadi. Dan akhirnya nggak cuma dapat lisensi sebagai pengembang resor di Sihanoukville, selama proses pengembangannya, perusahaan Malaysia ini juga tuh dikasih hak buat ngoperasiin sebuah kasino terapung di kota Phnom Penh. Oh ya, buat yang mungkin belum tahu nih, perusahaan Ariston ini dia tuh merupakan pemilik Naga Corp, perusahaan kasino yang jadi pengembang Naga World, hotel dan resor kasino terbesar di kota Phnom Penh. Nah, kasino terapung yang tadi gue bilang, yang hak pengembangannya tuh dikasih ke mereka, ya itu tuh awal mulanya si Naga World ini. Sebelum dia jadi Naga World, dia tuh dulunya kasino terapung. Ini lumayan pesat juga ya perkembangannya ya.
Terus tahun kemudian, di tahun 1996, kayak yang tadi gue bilang, dikeluarin tuh undang-undang anti perjudian di Kamboja yang ngebikin perjudian jadi aktivitas ilegal. Jadi buat kasino yang udah terlanjur berdiri nggak apa-apa, tapi sisanya yang mau berdiri yang baru-baru itu nggak boleh tuh, itu dianggapnya ilegal. Tapi bukannya bikin aktivitas perjudian jadi berkurang, yang ada undang-undang ini tuh malah ngebikin berkembangnya kasino-kasino kecil. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan, kayak di wilayah perbatasan Kamboja Vietnam sama perbatasan Kamboja Thailand. Kayak misalnya di kota Poi Phet, Osmat sama Ba Phet, itu kasino-kasino kecil tuh ternyata laku keras tuh di sana tuh. Kenapa bisa laku keras? Soalnya di negara-negara tadi, kayak di Thailand sama Vietnam, itu tuh judi tuh ilegal di sana. Makanya akhirnya kalau orang-orang sana mau main judi, terutama yang tinggal di perbatasannya, cara yang paling gampang ya nyebrang ke negara tetangganya, nyebrang dikit ke Kamboja. Apalagi kebanyakan negara ASEAN kan nerapin kebijakan bebas visa ya buat negara-negara ASEAN lain. Makanya akhirnya warga Thailand atau Vietnam yang pengen main kasino, mereka tuh jadi pada larinya ke Kamboja. Ini jago juga nih nyari marketnya nih. Aduh. Dan masih menurut Kompas, bisnis judi di Kamboja ini tuh jadi makin meledak waktu banyak investasi asal Cina masuk ke Sihanoukville. Investor-investor Cina ini mulai tuh ngebangun kasino-kasino di wilayah ini, yang akhirnya ngejadiin Sihanoukville sebagai pusat industri judi di Kamboja. Disebut dari total 1,3 miliar US dollar investasi yang masuk ke Sihanoukville, 1,1 miliarnya merupakan investasi dari Cina. Makanya banyak dianggapnya walaupun tempatnya adanya di Kamboja, tapi industri kasino di Sihanoukville waktu itu tuh dimilikinya tuh sama orang-orang Cina. Ya kasino-kasino gedenya juga kan, akhirnya yang banyak main di situnya tuh kan orang-orang Cina kan, turis-turis Cina banyaknya. Agak kocak juga nih, makanya nih warlocknya dilarang main judi, tapi buat turis malah diakomodir banget. Named after Cambodia's last king, Sihanoukville was once a quiet seaside town. Today it's undergoing a dramatic transformation. For the past 3 years, Chinese investment has poured in. And the focus of all this construction? Casinos. 以后会成为一个东方的拉斯维加斯。 Dan industri judi di Kamboja ini tuh bener-bener jadi makin besar waktu judol makin populer. Dan lagi-lagi yang bikin ini tuh awalnya orang-orang dari Cina. Nah, biar lebih kebayang, emang sebesar apa sih impact judol ini buat negara Kamboja? Nah, buat tahu itu, kita bisa lihat di data penerimaan pajak Kamboja dari sektor judi. Jadi, di tahun 2018, penerimaan pajak dari bisnis judi tuh ada di angka 48 juta US dollar. Nah, gilanya nih, angka penerimaan pajak dari bisnis judi ini itu naik hampir 100%. Naik hampir 2 kali lipat di tahun 2019. Dari yang tadinya di tahun 2018 tuh angkanya 48 juta US dollar, di tahun 2019 itu naik jadi 80 juta US dollar. Ini kan gila ya. Cuma dalam kurun waktu setahun loh, naiknya hampir 2 kali lipat loh, hampir double loh naiknya loh. Tapi menariknya, walaupun naiknya hampir 2 kali lipat, tapi angka ini tuh nggak bisa dibilang gede juga loh. Bahkan buat negara yang GDP-nya tuh cuma nempatin posisi ketiga dari bawah di ASEAN. Tetap angka segini, angka 80 juta US dollar tuh masuknya kecil. Soalnya kalau kita bandingin, kayak di tahun 2019 misalnya, GDP Kamboja di tahun itu tuh ada di angka 27 miliar US dollar. GDP totalnya segitu, terus dari pajak judi cuma dapat 80 juta US dollar doang. Ini kan berarti penerimaan pajak dari sektor judi tuh cuma 0,003% dari total pemasukan negara. Bener-bener nggak ada apa-apanya ini jadi. Jadi kalau ditanya apakah Kamboja berkembang pesat karena judol, jawabannya ya cenderung ke enggak sih ini. Tapi terus kalau ditanya apakah cuan dari bisnis judi di Kamboja tuh termasuk besar, nah itu jawabannya iya tuh, iya banget. Ya gimana nggak gede, lu bayangin aja nih, diperkirakan keuntungan yang diperoleh sama kasino, khususnya kasino-kasino besar, itu tuh bisa mencapai 2 miliar US dollar atau bahkan lebih. Ini kan gila kan, cuannya sebanyak itu loh, dan itu pun yang kedata, gimana yang ilegal-ilegalnya coba. Pantas tumbuh subur walaupun dianggap ilegal judi ini ya di sana. Jadi jelas nih ya, keuntungan bisnis judi di Kamboja tuh emang gede banget. Tapi yang masuk ke kas negara dalam bentuk pajak itu tuh kecil banget. Dan ya sampai sekarang bisnis judi di Kamboja tuh emang jadi pro kontra sih. Emang kayak gamang gitu kondisinya. Di satu sisi banyak masyarakat yang masih aktif main, tapi di sisi lain industri ini tuh ngebawa dampak sosial yang buruk ke masyarakat. Gara-gara judi jadi banyak kasus kriminal, kayak perkelahian, penculikan, sampai pembunuhan. Yang kebanyakan dilatar belakangi oleh bisnis ini.
Terus selain itu, sama kayak di kita, aktivitas perjudian di sana juga tuh ngebikin banyak orang jadi kecanduan. Mereka kecanduan, pengen main judi terus, akhirnya mereka terjerat utang. Dan pada akhirnya jadi ngerusak hubungan mereka sama orang-orang terdekatnya. Terus belum lagi, banyak juga ekspat-ekspat Cina yang ngembangin bisnis haram di Kamboja ini yang terafiliasi sama gangster. Dan ini ngebikin warga negara Kamboja jadi makin resah sama adanya bisnis ini. Nah, dengan makin banyaknya permasalahan yang muncul, di akhir tahun 2019, pemerintah Kamboja akhirnya ngeluarin aturan soal lisensi bisnis judi. Yang isinya, lisensi baru buat kasino itu nggak akan dikeluarin lagi. Dan lisensi judol itu bakal dicabut semua. Jadi nggak akan ada lagi tuh kasino baru yang legal. Sama judol juga itu sepenuhnya bakal jadi ilegal. Kalau ada judol yang sempat dapat lisensi legal, nah itu lisensinya bakal dicabut tuh. Dia bakal jadi ilegal. Niatnya gitu. Tapi terus nggak lama pandemi datang kan. Dan sektor pariwisata yang sebelumnya udah lesu karena pengetatan aturan soal kasino dan aktivitas judi tadi, itu jadi makin lesu, jadi makin diperparah sama pandemi. Makin sepi tuh akhirnya tuh pariwisata mereka. Kayak di Sihanoukville misalnya, diperkirakan 90% pendapatan Sihanoukville tuh melayang selama pandemi. Karena ternyata emang selama ini Sihanoukville tuh banyak bergantungnya tuh ke bisnis kasino, restoran, dan terutama judol. Nah, udah kan bergantungnya ke situ banget, terus aturannya diperketat lagi dan ditambah sama pandemi. Ya udah, sepi tuh kasino, nggak ada pengunjung, mati jadinya kotanya. Nggak usah pengunjung deh, yang kerjanya aja jadi pada nggak ada tuh, jadi pada lockdown semua kan gara-gara pandemi. Bingung lah pemerintah Kamboja gara-gara ini, baru berasa tuh kalau ternyata selama ini banyak daerahnya yang terlalu ngandelin pariwisata dari judi. Dan ya udah, akhirnya pemerintah Kamboja cuma bisa pasrah ngelihat pendapatannya berkurang secara drastis. Makanya di akhir tahun 2020 dibikin lagi deh tuh aturan baru soal bisnis perjudian di Kamboja. Yang intinya pemerintah bisa ngeluarin lisensi baru buat bisnis-bisnis judi di Kamboja. Jadi di tahun 2019 sudah mulai tegas, sudah mulai banyak dilarang. Di 2020 karena ekonominya udah lesu banget, akhirnya bisnis ini diokein lagi. Local people in Sihanoukville call them ghost buildings, and there are hundreds abandoned by Chinese investors after the pandemic and a Cambodian crackdown on gambling, even online betting. Now many residents want the ruling Cambodian People's Party to bring the ghost buildings back to life. Nah, kebetulan terkait masalah ini, gue punya narsum nih. Dia dulunya jadi tuh tim leader di perjudolan di Kamboja. Tapi sekarang udah berhenti dia, udah tobat. Nah, cukup banyak tuh dia tuh cerita ke gua, dan menurut gua ada beberapa poin yang menarik sih. Yang pertama soal gimana industri judol di Kamboja saat ini yang ngejadiin Indonesia sebagai pasar utama mereka. Jadi sebenarnya bisnis judi di Asia Tenggara tuh itu tuh udah berkali-kali ganti pasar. Kayak misalnya dulu sebelum Kamboja jadi pusat judi di Asia Tenggara, yang diproyeksikan buat jadi pusat judi itu sebenarnya tuh Filipina. Tapi terus karena beberapa alasan dan peraturan yang berubah, akhirnya yang disasar tuh jadi Kamboja. Dan seiring perkembangan zaman dengan berkembangnya bisnis judol saat ini, yang jadi sasaran utama sekarang adalah warga Indonesia. Nalo. Ya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, jelas Indonesia jadi pasar yang menjanjikan banget dong. Apalagi kalau kata narsum gua ini, warga Indonesia tuh suka banget main game. Jadi judol tuh gampang banget masuk ke mereka. Belum lagi dengan berkembangnya judol saat ini, perusahaannya tuh jadi nggak harus beroperasi langsung di sebuah negara kan. Mereka pengen gerak di Indonesia, bisa tanpa perlu bikin perusahaan di Indonesia. Perusahaannya tetap di Kamboja. Meminimalisir ditangkap sama aparat negara terkait kan jadinya kan kalau kayak gini caranya kan. Dan turunnya penerimaan dari bisnis judi di Kamboja gara-gara pandemi tadi, itu jadi ngebikin perusahaan yang bertahan jadi pada ngalihin target mereka ke pasar Indonesia. Kenapa jadi ke Indonesia? Soalnya dengan nyasar Indonesia, potensi untung mereka bisa double nih. Yang pertama, mereka jadi nggak perlu pindah kantor, dan mereka jadi punya akses ke pasar yang lebih besar. Dan masih menurut pengakuan Doi, sebenarnya dulu faktor utama masuknya Cina ke Kamboja buat jadi investor bisnis judi tuh, itu karena dari dulu Kamboja tuh emang dikenal sebagai negara yang banyak bergantung sama Cina. Makanya investor-investor Cina tuh ngelihatnya, wah ini Kamboja nempel mulu nih sama kita nih, bisa kali ya kita investasi bisnis judi di Kamboja. Bisa nih kayaknya nih. Icak kali. Dan karena Kamboja tuh dikenal sebagai salah satu negara paling korup di Asia Tenggara, jadinya banyak ekspat Cina,
Khususnya bos-bos judi yang penting-penting yang jadi dilindungi di Kamboja. Padahal mereka bergerak di bisnis haram yang ilegal. Jadi mereka dibiarin ngembangin judi di Kamboja. Tapi sebagai timbal baliknya mereka harus ngasih setoran rutin ke para oknum pejabat. Tapi ingat sekali lagi, setoran ini tuh lebih ke buat pejabat-pejabat korupnya. Buat mereka pribadi, bukan buat negara Kambojanya. Jadi yang dari artikel-artikel sama yang dari narsum gua, ini sing nih infonya nih. Yang diuntungin di sini adalah pejabat korupnya, bukan negara Kambojanya. Tapi kalau mungkin lu punya bukti lain yang ternyata nunjukin kalau Kamboja tuh berkembang gara-gara emang banyak profit dari judol, ini boleh lu tambahin di komen ya. Ini akan sangat membantu nih. Jadi ya kalau ada yang punya info-infonya, silakan komen. We afraid of mafia. We afraid of colluding between the officers as well as the government member involved in that area. Do you think it's appropriate that, No. that senior government figures should pose with such figures? No. Dan walaupun mungkin kerasa ramainya di kita tuh setelah pandemi, tapi sebenarnya titik pertama ekspansi bisnis judol ke Indonesia tuh udah dimulai dari tahun 2018 loh. Di kita, bisnis judol dari Kamboja ini tuh nargetin masyarakat kelas bawah buat dijadiin pekerja. Khususnya jadi semacam admin buat ngelola aplikasi-aplikasi judol tadi. Kenapa nggak ngerekrut orang Kamboja aja? Soalnya basicnya SDM Kamboja tuh dikit banget dan pada susah diajarin juga. Apalagi pasar utamanya kan ini kan orang-orang Indonesia kan. Jadi ya daripada repot-repot ngajarin warga lokal bahasa Indonesia, mending sekalian rekrut warga Indonesia buat kerja di Kamboja aja udah. Makanya akhirnya jadi pada berdatangan tuh orang Indonesia ke Kamboja buat jadi admin judol. Makanya sekarang di kota-kota yang jadi pusat judi kayak di Sihanoukville atau di Phoi Phet, itu kalau kata narsum gua tuh vibe-nya tuh udah jadi kayak Bekasi. Ada banyak yang jual pecel lele, buka lapo, buka karaoke lagu-lagu Indonesia. Ya pokoknya bener-bener kayak di sini aja udah. Dan kebanyakan yang buka bisnis begini tuh adalah warga Indonesia yang kontrak kerjanya habis, tapi mereka nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadinya ya udah bisnis aja di sana, buka warung aja di sana. Dan terkait banyaknya orang kita yang terbang ke Kamboja buat kerja di perjudolan, ini gue ada satu contoh lowongan kerjanya nih. Dan ini cuma satu contoh dari sekian banyak lowongan kerja admin judol yang banyak nyebar di grup FB. Ini gila kan, sampai ada grup FB-nya loh tapi loh. Apa udah segitu putus asanya ya orang nyari kerja ya? Aduh. Dan bagaimanapun kita harus ingat banyak dari orang-orang ini yang bisa dikategorikan sebagai korban juga sih. Ya kayak kasus yang pernah kita bahas dulu deh. Itu kan mereka kan bener-bener dijual kan. Banyak yang ditipu juga mereka. Dijanjiinnya kerja di mana, dibawanya malah kemana. Kayak temen gue yang pengalamannya gue ceritain di video ini. Dia kan dijanjiinnya kan kerja sebagai customer service di Kamboja. Sekalinya udah nyampe sana malah dibawa kabur ke perbatasan. Untung endingnya bisa kabur doi. Ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang cerita teman gue ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Ya intinya banyak dari orang-orang kita yang kerja di Kamboja ini yang dapat perlakuan nggak manusiawi selama di sana. Udah kan dijual, ditipu, sering disiksa lagi. Tapi ya tetap yang bukan korban yang kesana atas kemauan sendiri, yang emang pengen kaya dari judol ini, itu juga ada ya di sana ya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah judol ini emang cuma nyumbang dikit banget ke pemerintah Kamboja lewat pajaknya tadi? Atau sebenarnya ada nyumbang lebih banyak daripada yang orang-orang ketahui? Yang mana nih? Silakan komen. But just closing sites or freezing bank accounts doesn't really change much as long as the providers are situated abroad. New sites continually appear, and in Indonesia almost everyone has a mobile phone and an e-wallet. So tracing individual gamblers like Raja is very hard. Oke, sekian ladar buguin kali ini tentang apakah benar Kamboja jadi makin berkembang gara-gara judol di sana. Ya kalau mungkin lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.